Lasem, sebuah kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dikenal dengan julukan Tiongkok Kecil. Julukan ini disematkan karena Lasem diyakini sebagai salah satu daerah pendaratan awal orang-orang Tiongkok di tanah Jawa dan berkembang menjadi perkampungan Tionghoa yang kental dengan akulturasi budaya. Pemukiman Tionghoa di Lasem ini sudah ada sejak berabad-abad lalu. Diperkirakan sekitar abad ke-14 atau ke-15. Kedatangan komunitas Tionghoa ini membawa pengaruh budaya yang kemudian berbaur dengan budaya Jawa. Kawasan ini masih banyak dihiasi bangunan-bangunan tua dengan arsitektur yang memadukan gaya Tiongkok dan Jawa. Beberapa bangunan bersejarah yang ikonik antara lain Rumah Merah Heritage Lasem dan berbagai kelenteng tua seperti kelenteng Chuan Kiong yang didirikan pada abad ke-13. Lasem juga terkenal sebagai sentra batik tulis dengan motif khas yang merupakan perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa. Dikenal sebagai batik Lasem atau batik tiga negeri. Kalian dapat menemukan pengrajin batik di daerah seperti Babagan, Gedong Mulyo, Karangturi, Soditan, Selopuro, dan Sumber Girang. Lasem dikenal sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Kehidupan masyarakatnya mencerminkan perpaduan budaya yang harmonis. Selain bangunan kuno dan kelenteng, terdapat juga museumnya Lasem yang menyimpan berbagai koleksi terkait batik dan sejarah Tionghoa. Di Lasem, beberapa tempat menarik lainnya termasuk Lawang Ombo atau rumah candu yang memiliki sejarah terkait perdagangan candu di masa lalu. Orang Tionghoa di Lasem adalah kelompok masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim di Lasem. Munculnya kelompok ini tidak terlepas dari sejarah perdagangan orang Tionghoa di Indonesia, yang menjadikan pesisir utara Jawa, termasuk Lasem, sebagai pintu awal masuknya dalam perkembangan kepentingan Tionghoa tidak hanya menyoal perdagangan. Mereka juga meleburkan diri dengan kelompok pribumi, menikah dengan pribumi, bahkan mencampurkan kebudayaan mereka. Hal itu yang menyebabkan beberapa peneliti merasa kesulitan untuk melacak jejak budaya kelompok Tionghoa pertama yang singgah di Lasem. Berbeda dengan Tionghoa Jawa yang sangat beragam, mencakup orang Tionghoa di berbagai wilayah di Jawa. Orang Tionghoa di Lasem secara spesifik membahas tentang dinamika dan perkembangan yang dialami oleh kelompok Tionghoa di wilayah Lasem. Terbentuknya komunitas Tionghoa di Lasem tidak terlepas dari lokasi strategis Lasem yang berada di pesisir utara Laut Jawa. Di wilayah ini kemudian banyak bermunculan kapal-kapal dagang
dari berbagai negara yang singgah. Lama-kelamaan, Lasem berkembang menjadi kota pusat perdagangan pada masa kolonial Belanda. Wilayah strategis Lasem dalam hal perdagangan itu juga mengundang orang Tionghoa untuk datang untuk misi berdagang. Mereka datang dengan menggunakan perahu-perahu jung dari arah tenggara dataran Tiongkok. Pelabuhan-pelabuhan besar di sepanjang pesisir Laut Jawa tersebut juga banyak menghadap ke Laut Tiongkok Selatan. Hal itu juga mendukung orang Tionghoa untuk menetap di kota-kota pelabuhan tersebut. Perekonomian mereka di Indonesia justru menjadi semakin maju ketimbang ketika berada di Tiongkok, yang syarat dengan kekangan dari kerajaan. Dalam mengembangkan perekonomiannya, orang Tionghoa memegang teguh nilai-nilai seperti ketekunan, berhemat, mengandalkan diri sendiri, semangat dalam berusaha, dan keterampilan, ditambah dengan prinsip-prinsip organisasi sosial yang mudah ditemukan dan dikendalikan. Dalam perkembangannya, eksistensi orang Tionghoa juga harus berhadapan dengan keberadaan pemerintah kolonial Belanda. Semakin kuatnya eksistensi kolonial Belanda tidak serta-merta membuat eksistensi orang Tionghoa di Lasem menyurut. Orang Tionghoa bahkan diberikan peranan atau posisi khusus untuk mengelola perekonomian sebagai usahawan atau membina jaringan perdagangan serta finansial yang menyeluruh. Membentang dari pelabuhan-pelabuhan besar hingga ke pasar-pasar desa. Keberadaan orang Tionghoa di Lasem dalam perkembangannya tidak hanya dalam rangka berdagang. Mereka membaur dengan unsur dan budaya lokal sehingga beberapa peneliti kesulitan untuk mengenali jejak-jejak budaya Tionghoa generasi pertama yang muncul di Lasem. Mereka juga tidak hanya menjadi kelompok yang identik dengan perdagangan. Mereka juga mempunyai minat menjadi petani, pengurus usaha pertanian bangsawan Jawa, atau pengusaha tanah pemerintah Belanda. Keturunan Tionghoa yang bermigrasi ke Lasem tidak hanya berasal dari satu golongan. Mereka terdiri dari berbagai macam golongan. Tempat tinggal para golongan tersebut di negeri asalnya, Tiongkok, juga tidak saling berdekatan. Sebagai misal, orang Tionghoa yang mendiami pemukiman Tionghoa di Lasem berasal dari daerah Fujian Selatan, yang merupakan imigran terbesar di negara-negara Asia pada abad ke-19. Sama halnya dengan orang Tionghoa pada umumnya, mereka juga memiliki kepiawaian dalam berdagang dan memiliki etos kerja yang tinggi. Orang Tionghoa lain yang bermukim di Lasem adalah suku bangsa dari Hakka yang berasal dari provinsi Guangdong di bagian Tiongkok Selatan. Mereka lebih senang merantau ke daerah selatan dari tempat tinggal aslinya. Sementara itu, suku Tichu dan Guangfu yang berasal dari pantai utara Tiongkok atau tepatnya pedalaman Sato di bagian timur provinsi Guangdong juga banyak mendiami pemukiman di Lasem. Dalam perkembangannya,
Pertumbuhan penduduk Tionghoa di Lasem menjadi semakin banyak jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di pantai utara Jawa, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Terlebih lagi ketika terjadi huru-hara pembantaian etnis Tionghoa di berbagai wilayah. Lasem menjadi pelarian banyak di antara mereka. Perasaan sebangsa dan senasib tentu menjadi pemicu tingginya orang Tionghoa yang bermigrasi ke Lasem dalam momentum itu. Namun demikian, berkaitan dengan pemberontakan yang pernah terjadi antara penduduk Lasem melawan VOC, pemerintah Belanda selalu menaruh kecurigaan kepada kota ini. Lasem dianggap seperti api dalam sekam yang perlu diawasi dan dikontrol. Akhirnya, Lasem yang semula adalah ibu kota kabupaten, diubah statusnya menjadi kecamatan. Kabupaten Lasem kemudian dipindahkan ke Rembang. Hal itu membuat pertumbuhan Lasem makin hari makin ditekan untuk tidak bisa berkembang. Dari mana, Mbak? Perekonomian orang Tionghoa di Lasem pun semakin mengalami ketidakpastian. Begitu pula dengan wilayah pemukiman mereka. Jika dibandingkan dengan kota-kota di pantai utara Jawa lainnya, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya, pemukiman mereka terhitung sangat tidak berkembang.